Bab 476, Perubahan yang Mengejutkan. Jauh di dalam hutan manggu, di dalam gua yang berkelok-kelok, terbentang aula yang luas dan terbuka. Dinding batu di sekelilingnya dihiasi lampu neon hijau zamrud, menerangi segala sesuatu di dalamnya. Di tengah aula, di samping kolam air tanpa dasar, berjongkok dua raksasa seukuran loteng, satu di setiap sisi, hanya berjarak sekitar 3 meter. Setiap raksasa memiliki kepala seperti singa dan bulu merah tua, tetapi dengan wajah seperti manusia dan ekor kalajengking sepanjang 2 atau 3 kaki. Mereka tergeletak lemas di samping. Pemeriksaan lebih dekat menunjukkan luka-luka yang menyilang di tubuh mereka. Darah, yang bercampur dengan bulu merah tua, hampir tak terlihat dan perlahan mengering. Lebih lanjut, sebuah luka besar telah dibuat di tengkorak masing-masing raksasa, dan inti iblis di dalamnya telah dikeluarkan. 3 pemuda berdiri mondar-mandir di sekitar 2 bangkai raksasa itu, tubuh mereka berlumuran darah, entah darah mereka sendiri atau darah yang ditinggalkan oleh raksasa-raksasa di hadapan mereka. Akhirnya kita berhasil melewati sarang singa kalajengking ini. Kalau tidak ada kejadian tak terduga, kita bertiga pasti bisa bergabung dengan Tanah Suci Kinglan, kata seorang pria yang berjongkok di tanah, berjubah putih dan berkulit biru pucat. Rekan Taois Qiu, kau salah. Kudengar, partisipasi dalam ujian kali ini jauh lebih banyak daripada ujian sebelumnya, termasuk banyak murid berbakat dari keluarga besar. Kalau kita tidak cepat, kita mungkin tidak akan masuk 108 besar, kata yang lain, iblis kekar dari suku iblis, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Jangan bicara omong kosong. Kedua Raja Singa Kalajengking ini penuh dengan harta karun. Kalau kau tidak keberatan, aku akan mengambil semuanya. Pria terakhir, seorang pria pendek gemuk berlengan 4, sedang mengobrak-abrik binatang raksasa di sebelah kiri. Petik 2. Asal aku bisa bergabung dengan Tanah Suci Kinglan, semua harta ini tidak ada apa-apanya. Pria berjubah putih berkulit biru itu berkata, tetapi ia tetap berdiri dan berjalan menuju binatang raksasa di sebelah kanan. Tepat saat ia mencapai binatang itu, tubuh besar binatang itu tiba-tiba bergerak. Apa yang terjadi? Apakah Raja Singa Kalajengking masih hidup? Wajah pria berjubah putih berkulit biru itu terkejut. Dengan kibasan tangannya, 2 bila aneh seperti ular muncul. Ia berdiri diam dengan tatapan waspada. Apa kau melihat sesuatu? Pria iblis itu mengerucutkan bibirnya dengan jijik. Ia melesat dan muncul di depan binatang raksasa di sebelah kanan. Ia hendak berjongkok untuk menyelidiki. Pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah ledakan teredam. Kemudian, dengan pop, sebuah lubang besar muncul di permukaan binatang raksasa di tanah. Sebuah akar coklat besar, yang ditutupi pola spiritual dan lumut hijau, menyembur keluar darinya dan menyapu ke arah pria iblis itu seperti kilat. Apa-apaan ini? Prajurit iblis itu bereaksi dengan kecepatan luar biasa. Lengannya tiba-tiba kabur, berubah menjadi sepasang cakar raksasa. Dengan sedikit getaran, aliran petir perak yang pekat muncul dari sela-sela cakarnya, melesat menuju akar coklat raksasa itu. Bersamaan dengan itu, cahaya merah menyala menyinari tubuhnya, dan sepasang baju zirah merah yang kuat dan tajam muncul, samar-samar berkilauan dengan petir. Guntur bergemuruh. Hamparan petir perak yang luas turun ke akar coklat raksasa itu, meletus dalam semburan petir menyilaukan yang menyelimutinya, tiba-tiba menghentikannya di udara dan mencegahnya jatuh.
Namun sebelum ia sempat bernapas lega, sebuah ledakan keras meletus di belakangnya, dan tanah retak. Akar coklat raksasa lainnya meledak, mengikat prajurit iblis itu dengan kecepatan kilat. Baju zirah merah tua milik prajurit iblis itu hancur seperti kertas saat akar-akar itu mencapainya. Kemudian, akar-akar itu menegang, permukaannya menyala dengan pola-pola spiritual, dan tubuh prajurit iblis itu mengerut mengerikan. Dalam sekejap, esensi vital dan darahnya terkuras habis, membuatnya bahkan tidak bisa berteriak. Dari saat prajurit iblis itu jatuh ke tanah hingga saat ia diserang dan dikuras esensi vital serta darahnya oleh dua gelombang akar yang berurutan, hanya butuh 1 atau 2 tarikan napas, membuat pria berjubah putih berkulit hijau itu tertegun sejenak. Tepat saat itu, jeritan melengking menggema dari belakangnya. Pria berkulit hijau itu berbalik dan melihat pemandangan yang mengerikan. Pria gemuk berlengan 4, yang telah berjongkok di tanah memotong-motong binatang itu, kini terikat dan terangkat tinggi oleh 2 akar coklat besar, hanya menyisakan separuh kepalanya yang terbuka. Dengan suara mendesing, 2 akar coklat itu tiba-tiba terentang, dan sesosok kecil keriput, seperti tengkorak, jatuh dari udara. Itu adalah pria gemuk berlengan 4 yang sama dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, ia juga terkuras kekuatan hidupnya oleh akar-akar aneh yang tak terduga itu, membuatnya mati tanpa kemungkinan kematian. Desing, wus. Udara dipenuhi suara 2 akar yang sebelumnya menyerang pria iblis itu, menyapu ke arahnya, 1 di atas dan 1 di bawah. Pria berkulit hijau itu, ketakutan, mengayunkan senjata anehnya di kedua tangan, mengirimkan kilatan cahaya yang mengejutkan membelai akar-akar itu dengan kekuatan yang dahsyat. Ia kemudian melayang ke udara dan, tanpa sepatah kata pun, menyerbu ke arah pintu masuk gua tempat ia muncul. Suara seperti tetesan air hujan yang mengenai daun pisang bergema. Pedang-pedang yang tampak kuat itu menebas kedua akar tebal itu, hanya meninggalkan bekas luka dangkal dalam kilatan cahaya, meskipun berhasil menahannya untuk sesaat. Memanfaatkan kesempatan ini, pria berjubah putih berkulit hijau itu berlari secepat kilat hingga hanya beberapa kaki dari pintu masuk gua, menggenggam liontin giok air dan langit sambil berlari. Ia tampak siap meninggalkan gua hanya dengan 1 dorongan lagi. Pada saat itu, dinding batu di pintu masuk hancur, dan 2 akar tebal lainnya muncul, melingkar dan menyapu ke arahnya seperti ular piton. Bersamaan dengan itu, suara gemeretak keras bergema dari belakangnya, saat kelima akar sebelumnya menyerang secara bersamaan. Pria berkulit hijau itu menggertakkan gigi dan menghancurkan liontin giok air dan langit di tangannya. Sebuah pemandangan aneh terjadi. Liontin giok itu meledak, memancarkan banjir cahaya air. Namun, ledakan itu tidak menyelimuti pria itu dan membawanya pergi. Sebaliknya, ia ditarik oleh daya hisap aneh dan terhisap ke dalam 2 akar di pintu masuk gua. Raut putus asa terpancar dari wajah pria itu. Di suatu tempat di hutan Manggu. Di atas pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, 7 atau 8 pemuda iblis dengan tinggi dan penampilan yang berbeda-beda melayang di udara, masing-masing menggunakan teknik unik mereka sendiri, melesat menuju arah yang sama. Semua individu ini memasang ekspresi panik, tubuh mereka menyala-nyala dengan cahaya saat mereka mati-matian mendesak lampu pelarian mereka. Di belakang mereka, massa padat yang terdiri dari lebih dari selusin akar coklat tebal, cukup padat untuk menutupi separuh langit, mengejar mereka tanpa henti, kecepatan mereka mencengangkan. Sesekali,
Individu yang paling lambat melarikan diri akan disalib oleh satu atau lebih akar tebal ini. Tubuh mereka dengan cepat menyusut dan jatuh. Jika seseorang ragu sejenak, menghancurkan liontin giok air dan langit dalam upaya teleportasi keluar dari alam rahasia, cahaya air yang dilepaskan tidak hanya akan diserap secara misterius oleh akar di belakang mereka, tetapi penundaan sesaat juga akan menyebabkan mereka langsung tertangkap dan tercekik. Ribuan mil dari pusat alam rahasia, di daerah pegunungan dataran rendah, dengan bunyi gedebuk keras, sebuah massa besar, mungkin berukuran 70 atau 80 kaki, jatuh ke tanah, mengirimkan awan debu mengepul ke udara. Debu dengan cepat menghilang, memperlihatkan isinya. Itu adalah seekor binatang raksasa, kulitnya kasar seperti batu, terikat oleh beberapa akar coklat tebal. Di dekatnya, sesosok makhluk humanoid, juga terikat oleh akar coklat, hampir separuh tubuhnya tertutup. Meskipun terikat erat, keduanya berjuang sekuat tenaga. Namun, ketika pola spiritual di permukaan akar berkedip, binatang buas dan humanoid itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat, seketika kehilangan semua kehidupan. Akar-akar itu, yang terkuras esensi dan darahnya, mengendur, pola spiritual mereka berkilauan, aura mereka semakin kuat. Kemudian, seperti cacing tanah, mereka menggali ke dalam tanah, menghilang tanpa jejak. Hal yang sama terjadi secara bersamaan di wilayah yang luas, 10.000 mil dari pusat alam rahasia. Dalam sekejap, ribuan murid percobaan dicekik oleh akar misterius, terkuras esensi dan darah mereka. Jauh di dalam hutan manggu, seorang manusia muda dengan wajah anggun dan rambut diikat ke belakang perlahan berjalan melewati pepohonan. Tiba-tiba, ia mengetuk jari kakinya, dan tubuhnya membubung tinggi 3 meter. Tepat saat ia meninggalkan tanah, tanah di bawahnya tiba-tiba retak, dan sebuah bayangan coklat melesat keluar, namun meleset. Pemuda anggun itu, masih di udara, melirik ke bawah dan melihat akar coklat yang sangat tebal menjulur dari tanah, menggeliat seperti ular piton raksasa. Ia meraih udara, dan sebuah pedang biru tua muncul, sinar biru memancar dari bilahnya. Ia kemudian menerjang ke bawah, mengayunkan tangannya, dan pedang biru sepanjang 3 meter melesat ke akar raksasa itu. Dengan suara, puff, dan kilatan cahaya biru, akar raksasa itu terbelah dua. Namun, kedua akar itu, yang tampaknya masih hidup, berputar dan berputar, masing-masing menyerbu ke arah pemuda yang baru saja mendarat itu. Pada saat yang sama, dua retakan lagi terbuka di tanah di belakang pemuda anggun itu, dan dua akar coklat tebal muncul dari sana, satu di kiri dan satu di kanan, melingkarinya dari kedua sisi. Bergabung dengan dua akar sebelumnya, mereka melingkari pemuda anggun itu. Ekspresinya tetap tak berubah saat ia berdiri tegak dari tanah dan melayang ke udara, melepaskan diri dari kepungan akar yang aneh. Keempat akar itu, setelah serangan gabungan mereka meleset, meliuk-liuk menuju pemuda anggun itu, berkelok-kelok di udara membentuk jaring raksasa, bergerak dari bawah ke atas, mencoba melingkarinya. Senyum sinis tersungging di sudut mulut pemuda anggun itu, dan tiba-tiba ia mengucapkan kata "fix". Matanya berkilat biru, dan fluktuasi spasial tiba-tiba memancar dari kehampaan di sekitarnya, berpusat di sekelilingnya. Detik berikutnya, angin hutan terasa stagnan. Beberapa daun berguguran melayang di udara, seolah melayang tak bergerak. Jaring yang terlilit keempat akar itu juga berhenti bergerak,
membeku di udara. Rasanya seolah waktu, radius beberapa mil, tiba-tiba terhenti. Pedang biru milik pemuda anggun itu tiba-tiba terlepas dari tangannya, melesat liar melintasi jaring akar seperti bunga teratai pedang biru yang mekar, sebelum berubah menjadi pedang biru yang melesat kembali keluar. Seluruh prosesnya semulus air mengalir, hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 tarikan napas. Saat ia menggenggam pedang biru itu lagi, jaringan akar yang sebelumnya tak bergerak mulai terpelintir lagi, lalu hancur berkeping-keping, jatuh dari udara dan menjadi akar-akar tak bernyawa. Anehnya, setelah mati, monster-monster yang menyerupai akar ini tampaknya tidak memiliki inti iblis. Melihat ini, pemuda anggun itu tersenyum tipis, lalu dengan sekejap sosoknya, ia menghilang di kejauhan, meninggalkan tawa riang di udara. Raja Roh Pohon, bagus sekali. Aku telah menunggu lebih dari 10 tahun, dan kali ini akhirnya aku menunggu sampai jati dirimu yang sebenarnya terbangun sepenuhnya. Kalau begitu, haha. Bab 477, masing-masing menunjukkan kekuatan sihirnya. Di tepi timur hutan manggu terbentang padang gurun yang luas. Di dekat hutan itu terbentang lembah berwarna coklat kemerahan. Lembah itu hampa hijau, bebatuan coklat gundul membentang sejauh mata memandang. Saat itu, suara guntur samar menggema dari lembah, dan awan debu yang tak terhitung jumlahnya berputar liar di dalamnya. Di mulut lembah, ratusan serangga coklat aneh, masing-masing setinggi lebih dari 3 meter, berebut untuk melarikan diri. Serangga-serangga ini panjang dan bulat, dengan ratusan pasang kaki kecil tumbuh dari perut mereka. Masing-masing memiliki mulut yang besar dan bulat, diatapi 2 tentakel panjang, tetapi tidak memiliki mata atau telinga. Karena pintu masuk lembah sempit, bagian tersempitnya hanya dapat menampung 7 atau 8 serangga sekaligus. Akibatnya, kawanan serangga yang sangat besar itu terperangkap di dalam lembah, berdempetan, berjumlah puluhan ribu. Dan di suatu tempat di antara serangga-serangga ini, sebuah badai kuning raksasa, membentang dari langit ke bumi, mengamuk bolak-balik. Kemanapun badai itu lewat, kekosongan di sekitarnya meliuk, menyapu ratusan serangga aneh ke atas. Dalam sekejap mata, mereka terkoyak oleh kekuatan tak terlihat, hancur berkeping-keping, dan terlempar keluar. Hanya inti iblis berwarna merah tua yang tersisa, berjatuhan diterpa angin kencang. Setelah sesaat, mereka menghilang secara misterius. Serangga-serangga aneh di dekatnya tampak mati-matian berusaha melarikan diri, berusaha menghindari tersedot badai. Namun, kecepatan badai yang luar biasa, ditambah dengan daya hisap yang tak terlihat, membuat serangga-serangga di sekitarnya mustahil untuk melarikan diri. Pada saat itu, lolongan memekakkan telinga tiba-tiba meletus dari tebing di salah satu sisi lembah. Kepulan asap putih tiba-tiba mengepul dari tebing yang sebelumnya utuh. Sebuah batu besar meleleh dalam asap, menampakkan sebuah gua berukuran lebih dari 3 meter. Dari gua ini tiba-tiba muncul seekor raja serangga raksasa, lebih dari 10 kali ukuran serangga biasa. Separuh tubuhnya terselip di dalam gua, separuhnya lagi menyembul dari tebing. Dengan tubuh terangkat tinggi, ia meraung dan mengaum ke arah badai. Raja serangga, yang mendekati tahap bumi akhir, memiliki aura yang luar biasa kuat. Lingkaran garis merah menerangi tubuhnya, membentang dari pinggang hingga kepalanya. Tiba-tiba, rahangnya terbuka lebar, dan dengan embusan,
aliran cairan merah tua berbau busuk menyembur keluar seperti anak panah, melesat ke arah badai. Suara, desisan, yang keras bergema saat cairan merah tua itu menerjang badai, menyebabkan kepulan asap putih mengepul dari tepinya, seolah-olah terkorosi. Namun, cairan merah tua itu hanya menembus kurang dari 30 cm sebelum kehilangan kekuatannya. Dibelokkan dan terkoyak oleh kekuatan tak terlihat, cairan itu terciprat ke tanah. Saat tetesan besar berwarna merah tua itu mendarat, asap putih mulai mengepul dari batu, segera mengikisnya menjadi lubang-lubang yang dalam. Seolah merasakan sesuatu, badai kuning raksasa itu tiba-tiba berubah arah, berputar ke arah Raja Serangga Raksasa, kecepatannya meningkat secara eksponensial. Serangga raksasa yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi tersapu kemanapun ia lewat, anggota tubuh dan inti iblis mereka beterbangan di udara. Melihat ini, Raja Serangga membuka rahangnya lagi, tetapi alih-alih cairan merah tua yang menyembur keluar, cahaya merah redup bersinar dari dalam mulutnya. Setelah serangkaian embusan yang menembus udara, panah-panah cahaya merah melesat keluar dalam selimut energi, menyatu menjadi semburan merah di udara. Pada saat ini, badai kuning tiba-tiba membesar, mengeluarkan suara gemeretak yang menggelegar, dan bilah-bilah angin kuning yang tak terhitung jumlahnya memancar darinya. Dua semburan merah dan kuning bertabrakan di udara, menghasilkan suara gemeretak yang menggema. Lingkaran cahaya merah dan kuning meletus berturut-turut, tetapi bilah-bilah kuning itu jelas lebih unggul, dengan mudah mengalahkan mereka. Segerombolan bilah-bilah kuning yang lebat menghujani tubuh Raja Serangga dan dinding-dinding batu di sekitarnya, menciptakan serangkaian suara seperti tetesan air hujan yang menghantam daun pisang. Meskipun karapasnya kuat, bilah-bilah angin yang tak terhitung jumlahnya mengirisnya, meninggalkan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Puing-puing beterbangan kemana-mana, dan asap serta debu mengepul kemana-mana. Sebelum Raja Serangga sempat bereaksi, badai kuning itu kembali melaju kencang. Raja Serangga mencoba mundur ke dinding batu, tetapi tiba-tiba merasakan gelombang hisapan, menariknya keluar dari dinding batu dan masuk ke dalam badai kuning. Ah! Raja Serangga meraung frustrasi, tetapi tiba-tiba berhenti. Tubuhnya yang besar dan terluka langsung terkoyak oleh kekuatan badai yang dahsyat, meledak menjadi kabut anggota tubuh yang patah, memperlihatkan inti iblis merah tua yang besar. Inti itu pun lenyap dalam sekejap. Tanpa perlawanan Raja Serangga, badai kuning itu merobek lembah bagaikan kekuatan yang tak kenal ampun. Beberapa serangga raksasa lolos, tetapi sebagian besar tersedot ke dalam badai dan tercabik-cabik. Sesaat kemudian, setelah gelombang terakhir serangga raksasa di lembah itu musnah, badai kuning itu tiba-tiba mereda, memperlihatkan dua pria jangkung dan kurus berdiri berdampingan. Pria-pria ini berkepala luwak, tetapi tubuh mereka tidak jauh berbeda dengan manusia, kecuali anggota tubuh mereka yang jauh lebih panjang, terutama lengan mereka, yang hampir 2 kali lebih panjang. Bagian tubuh mereka yang terbuka ditutupi rambut pendek berwarna coklat. Terlebih lagi, kedua pria ini sangat kurus, bahkan hampir setengah tinggi manusia rata-rata. Berdiri tegak, dari kejauhan, mereka tampak seperti dua batang bambu. Yang paling mencengangkan, sosok dan wajah mereka hampir identik, seolah-olah mereka berasal dari cetakan yang sama. Tatapan mereka tiba-tiba menyapu lembah yang hancur. Sisa-sisa serangga aneh yang tak terhitung jumlahnya berserakan di mana-mana, dan tanah yang tersapu badai dipenuhi parit.
Mereka saling tersenyum. Saudaraku, sudah hampir waktunya. Kita sudah lama di sini, sudah hampir waktunya bagi wujud asli makhluk itu untuk bangkit, kata salah satu dari mereka. Yah, sudah hampir tiba. Meskipun kau dan aku punya sesuatu untuk diandalkan sekarang, makhluk itu tetaplah entitas kuat yang telah mencekik banyak murid Kingland Trial selama beberapa generasi. Ketika kita benar-benar perlu bergerak, kita harus sangat berhati-hati, jawab orang lain. Hehe, kau tak perlu mengatakannya, tapi dengan persatuan persaudaraan kita bisa meningkatkan kekuatan kita lebih dari 3 atau 4 kali lipat untuk sementara waktu. Sekuat apapun monster itu, kali ini pasti tak akan luput. Cairan suci hati pohon itu pasti ada di tangan kita. Orang itu tertawa aneh dan berkata dengan percaya diri. Dengan itu, keduanya saling menggenggam tangan, dan dikelilingi cahaya kuning, mereka berubah menjadi badai kuning dan menyapu lembah. Di tengah alam rahasia, di tepi pegunungan yang membentang ribuan mil, dua bola cahaya, satu biru dan satu kuning, terlihat di kejauhan, saling berkejaran di udara dan membubung tinggi ke langit di atas pegunungan. Keduanya berkelebat cepat, lalu berubah menjadi dua garis cahaya yang melesat di langit. Dalam sekejap, mereka lenyap hampir bersamaan. Ratusan mil jauhnya, di tengah pegunungan, sebuah puncak menjulang-menjulang di antara awan. Puncaknya selalu tertutup salju, dan burung-burung tak bisa terbang melewatinya. Sesaat kemudian, dua garis cahaya, satu biru dan satu kuning, menembus udara di atas puncak yang menjulang tinggi ini. Mereka adalah dua garis cahaya Yan G sama yang terbang ke pegunungan belum lama ini. Dalam sekejap mata, mereka telah melintasi jarak ratusan mil. Kedua sinar cahaya itu naik turun, saling berkejaran di udara. Sesaat kemudian, cahaya hijau di depan tiba-tiba menukik tajam, menghantam tanah bagai meteor. Di belakangnya, cahaya kuning, tak mau kalah, berbelok dan mengejar. Cahaya hijau itu jatuh dengan kecepatan luar biasa, dan tepat saat hendak menghantam lereng gunung, tiba-tiba melambat. Pada saat itu, cahaya kuning tiba-tiba bersinar terang, berakselerasi dengan cepat, mempersempit jarak antara mereka dan cahaya hijau. Dalam sekejap, cahaya itu hampir menyusul. Cahaya hijau itu memanfaatkan efek peredaman dari benturan sebelumnya, berputar dan melewati tanah. Bentuk jatuhnya kembali naik, membubung ke langit, hanya menimbulkan kepulan debu. Namun, cahaya kuning itu hanya beberapa inci jauhnya, dan masih berakselerasi, kini mustahil baginya untuk sepenuhnya menghindari tanah. Klang! Dua suara tajam, seperti pisau yang menghantam batu, bergema, dan 6 jurang sempit sedalam 3 kaki muncul di tanah berbatu hitam di sisi puncak raksasa itu. Sementara itu, cahaya kuning melesat menembusnya, melesat kembali ke langit. Keributan ini memperlebar jarak antara cahaya kuning dan hijau. Namun, pada saat ini, cahaya hijau di depan, seolah sengaja menunggu cahaya kuning, tiba-tiba melambat. Baru ketika cahaya kuning tiba-tiba menyusul, ia tiba-tiba naik lagi, berakselerasi. Kedua berkas cahaya itu luar biasa cepat. Di atas awan yang tingginya ribuan mil, cahaya hijau memimpin, menukik ke dalam kabut di atas puncak. Dalam sekejap mata, ia menembus awan, membubung puluhan mil. Awan putih jatuh di belakangnya, hanya menyisakan seberkas kabut putih panjang yang membuntuti kabut. Boom!
Dengan ledakan keras, cahaya kuning yang mengikuti cahaya hijau tiba-tiba meletus. Seluruh tubuhnya berkobar seolah-olah api yang berkobar telah meletus, berubah menjadi bola api raksasa. Bola api itu melesat cepat di udara, mengejar cahaya hijau. Saat menembus awan, ia membakar awan putih dengan api, akhirnya melubangi bagian tengah awan, membentuk terowongan di langit. Setelah melayang menembus awan beberapa saat, cahaya hijau di depan tiba-tiba melambat, akhirnya melayang di udara. Dan cahaya kuning, seolah selaras, juga berhenti beberapa meter dari cahaya hijau. Haha, menarik. Aku selalu membanggakan kecepatanku yang luar biasa, tak tertandingi oleh siapapun di bawah tingkat surgawi. Namun aku tak pernah membayangkan akan bertemu burung iblis di sini yang bahkan hampir tak bisa mengimbangiku. Kau benar-benar tipeku. Maukah kau menjadi hewan peliharaan rohku? Jika kau membantuku mendapatkan cairan suci dari jantung pohon, aku akan membersihkan sumsummu dan membentuk tubuhmu, membangkitkan kecerdasan spiritualmu sepenuhnya. Cahaya biru di depan memudar, menampakkan seorang pemuda berhidung bengkok. Ia berbicara dengan penuh semangat ke arah yang di belakang. Sosoknya mirip manusia, dengan tulang pipi menonjol, rongga mata cekung, dan kulit pucat. Matanya bersinar terang, tetapi hidungnya yang mancung tinggi dan melengkung rapat menjadi ciri khas yang mencolok. Ia mengenakan jubah biru panjang, diikat di pinggang dengan ikat pinggang. Dari dua lubang di punggungnya, sepasang sayap berbulu biru membentang. Secercah aura biru berputar di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti elang biru raksasa. 3 kaki di belakangnya, cahaya kuning yang mengejarnya tanpa henti kini memadamkan apinya dan menghilangkan cahayanya, menampakkan wujud aslinya, seekor burung raksasa 7 warna, tingginya hampir 10 kaki. Matanya bersinar keemasan, paruhnya hitam pekat, berkilauan dengan kilau metalik, menyerupai baja halus. Tubuhnya berkobar dengan gejolak warna, seperti cahaya kemerahan yang berkilauan. Cakarnya luar biasa tajam, memancarkan kilau dingin yang samar. Mendengar ucapan pemuda berhidung elang itu, Burun G itu memiringkan kepalanya, seolah merenungkan pikiran manusia. Sesaat kemudian, ia menatap pemuda itu dengan tatapan antropomorfik yang mendalam, lalu mengangkat kepalanya ke langit dan menjerit panjang dan riang. Pemuda itu, dengan gembira, terbang ke sisi burung itu, menepuk-nepuk bulunya beberapa kali. Kemudian, burung dan manusia itu, satu di belakang yang lain, terbang tinggi di atas puncak yang menjulang tinggi, menuju pusat alam rahasia. Bab 478 Pengejaran Putus Asa. Wang Yu akan mengunggah 3 bab baru hari ini, silakan pilih. Jauh, di dalam alam rahasia, tersembunyi di lereng gunung, terdapat sebuah gua besar yang terbentuk secara alami. Dinding gua ditutupi lumut licin, berlumut air, menciptakan suasana gelap dan lembab. Di tengah gua, api unggun menyala di tanah, tetapi apinya bukan merah tua seperti biasanya, melainkan hijau tua, menyerupai kunang-kunang. Api unggun hijau yang bercahaya menerangi gua yang luas dengan rona biru langit yang berkilauan, menciptakan suasana yang agak mencekam. Di samping api unggun, berdiri sesosok yang menjulang tinggi. Sosok itu terbungkus erat jubah hijau panjang yang longgar, bahkan wajahnya tertutup oleh kain hijau itu. Mustahil untuk membedakan apakah mereka laki-laki atau perempuan, manusia atau iblis. Sosok itu berdiri diam di samping api, tangannya terselip di lengan jubahnya yang lebar,
tak bergerak seperti patung. Dalam jarak 3 meter dari kakinya, kabut hijau aneh menyelimuti area tersebut. Kabut itu tidak tampak terlalu tebal, bahkan tipis. Kabut itu hanya mengalir di bawah betis pria berjubah hijau, tidak naik sama sekali. Kabut itu juga tidak berbau menyengat, melainkan seperti aroma bunga, tidak hambar atau menyengat, tetapi memiliki aroma yang memabukkan. Pada saat itu, gua tempat pria berjubah hijau itu berada tiba-tiba bergetar hebat. Seolah mengantisipasi hal ini, mata pria berjubah hijau itu tetap tenang, tak tergoyahkan. Tubuhnya hanya bergoyang sedikit sebelum akhirnya stabil. Bang, bang, bang. Serangkaian bunyi gedebuk rendah dan teredam bergema, dan tanah di sekitarnya tampak mendidih, membengkak, lalu meledak. Segera setelah itu, akar-akar coklat yang tak terhitung jumlahnya, setebal lengan anak-anak, muncul dari tanah yang retak, menutupi seluruh lantai dengan rapat. Namun, akar-akar yang muncul dari jangkauan kabut hijau, begitu mencuat dari tanah, mereka mulai melilit dengan panik, menukik tajam ke dalam tanah, mencoba menggali kembali ke bawah. Namun, dalam sekejap, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya, mengeluarkan cairan kuning kecoklatan dalam jumlah besar. Tak lama kemudian, akar-akar itu hancur total, berubah menjadi genangan cairan kuning kehijauan yang menyatu dengan kabut hijau di bawahnya. Akar-akar yang beruntung lolos dari jangkauan kabut itu, begitu muncul dari tanah, langsung melonjak ke langit-langit gua, lalu kembali dan turun, menusuk sosok berjubah hijau itu bagai lembing. Sosok berjubah hijau itu bahkan tidak meliriknya. Ia hanya mengangkat tangannya ke atas, dan gumpalan kabut hijau melesat keluar dari telapak tangannya, mengenai akar-akar itu. Begitu akar-akar itu menyentuh kabut, mereka langsung membusuk, berubah menjadi tetesan cairan yang jatuh dari udara. Cairan itu mendarat di sosok berjubah hijau itu, mengepulkan asap putih sebelum diserap oleh jubah hijaunya. Akhirnya, kita telah menunggu. Gumam pria berjubah hijau itu, nadanya agak bersemangat, tetapi suaranya sangat kasar, hampir sama tidak menyenangkannya dengan menajamkan pisau di atas batu. Setelah selesai berbicara, gumpalan kabut hijau mengepul dari tubuh pria berjubah hijau itu, dan sesaat kemudian, ia menghilang ke dalam gua. Di sisi lain hutan manggu, 4 sosok merah berlari ke depan di antara pegunungan dan hutan. Keempatnya berambut merah dan bermata merah. Mereka tak lain adalah Malai dan kelompoknya yang sebelumnya pernah berkonflik dengan Simu. Saat itu, keempat orang itu memancarkan cahaya merah yang menyala di sekujur tubuh mereka. Sepertinya mereka telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Mereka semua tampak sedikit panik, dan sesekali menoleh ke belakang. Kalian sudah menyingkirkan mereka. Seorang pria berambut merah berwajah bopeng menoleh ke belakang dan berkata, "Jangan menoleh ke belakang, teruslah melaju dengan kecepatan penuh," teriak gadis berambut merah itu. Sebelum ia selesai berbicara, tanah di belakangnya mengeluarkan suara keras dan tiba-tiba retak. Lebih dari selusin akar tebal muncul dari tanah dan menyerbu ke arah keempat orang itu. Tidak seperti akar coklat di tempat lain, akar-akar ini berwarna biru samar, memancarkan hawa dingin yang menusuk. Kemanapun mereka lewat, lapisan es putih muncul di tanah dan tumbuhan di sekitarnya. Wajah keempat orang itu berubah drastis. Lebih dari selusin akar biru melesat ke depan, meninggalkan jejak bayangan. Kecepatan mereka tak lebih lambat dari keempat orang itu, dan nyatanya,
mereka perlahan-lahan mempersempit jarak. Kilatan cahaya biru muncul di permukaan akar yang paling tebal, dan aura biru dingin berbentuk kipas menyebar, langsung menyusul keempat orang di depan. Kemanapun cahaya biru itu lewat, kristal putih muncul di udara, seperti kepingan salju. Malai dan keempat orang lainnya juga diselimuti cahaya biru, dan lapisan kristal es biru tiba-tiba mengembun di tubuh mereka, memperlambat laju mereka. Wajah mereka berubah drastis, dan kilatan cahaya merah memancar dari tubuh mereka, langsung menghancurkan kristal-kristal es itu. Namun, dalam kilatan cahaya ini, perbedaan tingkat kultivasi mereka terungkap dengan jelas. Wanita berambut merah dengan tingkat kultivasi tertinggi menghancurkan kristal-kristal es biru hampir seketika muncul, nyaris tidak memperlambat kecepatannya. Malai mengikutinya dari dekat, hanya sekitar 2 atau 3 kaki di belakang perempuan berambut merah itu sebelum menghancurkan kristal-kristal es di tubuhnya. Seorang pria jangkung berambut merah lainnya mengikuti dari dekat di belakang Malai, tak jauh di belakangnya. Namun, pria berambut merah berwajah bopeng itu memiliki tingkat kultivasi terendah di antara keempatnya, dan paling lambat dalam menghancurkan kristal-kristal es, meninggalkannya jauh di belakang. Akar-akar biru tebal berkelebat, mengembun menjadi tombak es biru sepanjang beberapa kaki. Dengan suara dentuman, tombak itu melesat keluar dan menusuk pria berambut merah itu. Ah! Pria berambut merah itu menjerit ketika tombak es itu menembus perut bagian bawahnya, dan ia pun jatuh ke tanah sambil menjerit. Sebelum pria bopeng itu sempat menyentuh tanah, selusin akar biru lainnya melesat keluar dari belakang, menusuk tubuhnya dalam sekejap. "Ma Hong!" raung pria jangkung itu, matanya merah padam. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya. "Jangan berhenti, lari!" teriak perempuan berambut merah itu, wajahnya menggelap. Pria jangkung itu menggigil, dan tanpa henti, ia terbang ke kejauhan. Sekitar selusin akar yang tertanam di tubuh pria bopeng itu jatuh ke tanah bersamanya, tak mampu mengejar. Hanya akar yang paling tebal yang tersisa, mengejar dengan ketat. "Saudari Long, dengan hanya satu akar yang mengejar kita, haruskah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk bergabung dan membunuhnya?" Malai menoleh menatap gadis berambut merah itu. Pria jangkung lainnya langsung mengangguk, matanya merah. "Tidak, kita tidak bisa membuang waktu. Manfaatkan kesempatan ini dan pergi." Mata Malong berkedip, dan ia menggelengkan kepala. Cahaya biru memancar dari akar tebal di belakangnya, dan tombak es raksasa mengembun. Dengan suara dentuman, tombak itu melesat ke arah Malong. Malong mengerutkan kening, dan dengan lambaian tangannya yang halus, pilar api merah melesat keluar, berubah menjadi ular api sepanjang beberapa kaki yang bertabrakan dengan tombak es. Dengan suara dentuman keras, ular api dan tombak es itu meledak, berubah menjadi langit yang dipenuhi es yang menyala. Mata Malong berkilat merah, dan dengan jentikan jarinya, seekor ular petir merah tipis melesat keluar, menyambar ke belakangnya. Saat akar biru tebal itu melesat keluar dari es yang menyala, ia langsung disambar cahaya merah kecil. Membuatnya bergetar hebat. Cahaya merah itu menghilang, menampakkan kristal merah berbentuk kerucut. Malong menggumamkan sesuatu, dan kilatan cahaya merah muncul di tubuhnya. Kristal merah itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi awan api yang menyelimuti akar biru itu. Awan api itu bergulung dan bergetar hebat, memancarkan sinar cahaya biru.
Jelas bahwa akar biru itu sedang berjuang keras di dalam awan api. Hampir terlepas. Cepat, teriak Malong, dan cahaya merah terang bersinar dari tubuhnya saat ia terbang ke kejauhan. Dua orang lainnya bergegas mengikutinya. Di belakangnya, pria bopeng itu, bersama selusin akar, jatuh ke tanah. Ia tak lagi bernapas. Puluhan akar biru menembus tubuhnya, menggeliat seolah hidup, melahap esensi dan darahnya. Tubuh pria bopeng itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat, segera menjadi mayat kering. Selusin akar biru bergetar pelan dan terbang dari mayat itu, memancarkan cahaya biru bercampur darah samar. Dalam sekejap darah, selusin akar itu menyatu menjadi satu akar besar, sekitar 20 hingga 24 meter panjangnya, yang menggali ke dalam tanah. Malong dan dua lainnya terbang lebih dari 10 mil dan tiba di dekat puncak gunung. Mereka bertiga merasa lega ketika akar biru tebal di belakang mereka gagal mengejar. Malai hendak berbicara ketika tanah di depan mereka tiba-tiba retak, dan sebuah akar biru besar, sekitar 20 hingga 24 meter panjangnya, muncul, menghalangi mereka bertiga. Ujung akar biru itu membengkak menjadi bentuk bulat, retak beberapa kali, membentuk garis kasar sosok yang bengkok. Akar itu juga menumbuhkan dahan-dahan pendek, tampak agak lucu, tetapi tak satu pun dari mereka bertiga ingin tertawa, wajah mereka pucat. Mati, kalian semua harus mati. Mulut akar biru itu terbuka dan tertutup, mengeluarkan suara teredam dan tidak menyenangkan. Cahaya biru memancar dari tubuhnya, mengembun di depannya menjadi awan biru berukuran lebih dari 3 meter. Di dalamnya, cahaya biru itu berkelap-kelip hebat, memancarkan suara gemuruh rendah. "Hati-hati!" teriak Malong, matanya berkilat merah. Setelah ia selesai berbicara, awan biru itu menyusut dan berubah bentuk, lalu mengembang. Dengan desiran, kristal-kristal es biru panjang dan tebal yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari awan, padat seperti hujan es, kekuatannya sungguh mengerikan. Malong menjerit pelan, dan sebuah cincin merah menyala muncul di atas kepalanya, memancarkan cahaya merah besar dan menyatu menjadi perisai merah yang menyelimuti tubuhnya. Di sampingnya, Malai dan dua orang lainnya buru-buru mengerahkan pertahanan mereka. Malai meraung, dan api menyembur dari tubuhnya, menyatu menjadi dua ular api berukuran beberapa meter. Ular-ular itu melingkari kepalanya, melindunginya dengan erat. Pria jangkung lainnya bereaksi lebih lambat, tetapi ia juga membentuk lingkaran cahaya pelindung. Kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya menghujani ketiga orang itu dengan suara menggelegar seperti hujan yang menghantam daun pisang. Wajah Malong memucat, dan perisai merah di hadapannya bergetar hebat. Ia segera melambaikan tangannya, memancarkan beberapa sinar merah yang mengalir ke cincin merah menyala itu, akhirnya menstabilkan perisai tersebut. Kristal-kristal es biru itu ternyata sangat kuat. Ah! Pada saat itu, sebuah teriakan menggema dari samping. Malong berbalik untuk melihat pria jangkung itu. Ia belum sempat memanggil senjata spiritual pertahanannya, hanya mengandalkan perisai untuk menangkis serangan itu. Dalam sekejap, perisai itu terkoyak oleh kristal-kristal es biru, dan tubuhnya tertusuk oleh kristal-kristal biru yang tak terhitung jumlahnya, mengubahnya menjadi sarang tawon. Bang! Kristal-kristal es biru itu meledak, dan tubuh pria jangkung itu berubah menjadi hujan darah, mati tak bernyawa. "Maming!" teriak Malai di sampingnya. Namun ia juga dalam bahaya.
2 ular piton api di depannya juga terkena kristal-kristal es biru yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh mereka terhuyung-huyung dan diambang kehancuran. "Datanglah padaku sekarang," Malong berteriak, tangannya memancarkan serangkaian mantra sihir. Lingkaran merah di depannya membesar beberapa kali lipat, dan perisai merah mengembang dengan suara mendesing, menyelimuti Malai. Siulan tajam keluar dari monster akar biru itu, tetapi sejak saat itu, tubuhnya tetap tak bergerak, seolah-olah karena mantra teknik rahasia awan es biru. Raungan monster akar itu bergemuruh, dan beberapa saat kemudian, seberkas cahaya biru berkumpul dari segala arah. Ini adalah puluhan akar biru. Kemanapun akar-akar ini lewat, tanah langsung tertutup embun beku putih, mengubah area seluas ratusan mil menjadi dunia es dan salju. Melihat hamparan akar biru yang luas, wajah Malong dan pria lainnya langsung berubah menjadi putus asa. Pada saat itu, cahaya merah menyambar dari sebuah gua di kaki gunung terdekat, dan sesosok melesat keluar. Diselimuti cahaya merah, sosok itu mengenakan jubah hijau, dan seekor burung beo berwarna-warni bertengger di bahunya. Itu adalah Simu. Bab 479, Manusia Akar, Pembaruan Ketiga, mohon pilih. Begitu Simu muncul, ia segera melihat sekeliling, ekspresinya sedikit berubah. Setengah hari yang lalu, Simu bertemu dengan seekor binatang iblis tingkat bumi akhir yang kuat di dekatnya. Meskipun ia berhasil membunuh binatang itu setelah pertempuran sengit, ia juga menghabiskan banyak energinya sendiri. Ia bersembunyi di gua ini untuk memulihkan diri, tetapi ia tidak menyangka akan menghadapi bencana yang begitu tiba-tiba. Ia segera melihat Malong dan 2 lainnya yang diselimuti awan biru, dan mengerutkan kening. Ah, orang-orang menyebalkan itu. Cair melihat Malai, dan rasa jijik tiba-tiba muncul di matanya. Malai dan 2 lainnya menyadari bahwa orang yang muncul adalah Simu, dan wajah mereka berubah, dengan ekspresi yang berbeda. Raung, monster berakar biru itu melihat Simu dan meraung marah. Awan biru berkelebat di udara, dan kristal es biru yang jatuh tampak memiliki roh. Sebagian darinya terpisah dan terbang menuju Simu, dengan hawa dingin yang menyesakkan. Di sini berbahaya, masuklah ke dalam kantong binatang roh dulu. Simu melambaikan tangannya, memasukkan cair ke dalam kantong. Api merah menyala menyembur dari tubuhnya, mengembun di belakangnya membentuk wujud kera api. Ia menyilangkan tangan, berkobar api, dan melindungi dirinya sendiri. Api merah menyala itu bergulung, seketika membentuk dinding api raksasa yang menghalangi jalan Simu. Puff! Yang keras. Kristal-kristal es biru berubah menjadi semburan air biru, menghantam dinding api raksasa itu. Suara mendesis bergema, dan api dengan cepat mereda, bahkan menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Simu merobek sarung tangan kulit kirinya, telapak tangannya tiba-tiba hangus menghitam. Ia mengulurkan tangan kirinya ke depan, kelima jarinya memancarkan api putih, dan aliran cahaya putih mengalir ke dinding api raksasa itu. Api merah menyala yang berputar-putar tiba-tiba bersinar dengan gumpalan cahaya putih, menghentikan cahaya merah yang memudar dan menghalangi kristal-kristal es biru yang mendekat. Pada saat itu, akar-akar biru yang berkerumun dari segala penjuru melesat mendekat, membentuk lingkaran di sekelilingnya. Hamparan cahaya biru yang luas memancar dari akar-akar biru itu, membentuk tirai cahaya selebar ratusan kaki, menyelimuti mereka yang hadir. Melihat ini, Simu melesat,
bayangan dharmanya muncul di belakang Malai dan yang lainnya, sambil berkata, "Apa yang terjadi? Binatang iblis macam apa akar-akar pohon biru ini? Mereka bukan binatang iblis, melainkan akar-akar raja roh pohon yang tak terhitung jumlahnya." Ceritanya panjang, dan tidak ada waktu untuk menjelaskannya sekarang. Rekan Taois, bagaimana kalau kita bergabung untuk melawan musuh ini? Malong berkata cepat. Simu mengerutkan kening. Meskipun ia tidak tahu apa yang dibicarakan Raja Roh Pohon Malong, ini jelas bukan saat yang tepat untuk bertanya. Dengan cepat menimbang untung ruginya, ia mengangguk. Wajah Malong berseri-seri mendengarnya, sementara Malai, di sampingnya, tampak sedikit gelisah, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Kita tidak boleh terjebak di sini, atau kita pasti akan mati. Satu-satunya pilihan kita sekarang adalah menerobos tirai cahaya es ini dan melarikan diri. Kata Malong, mata indahnya berbinar-binar. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, suara udara yang pecah bergema, dan gelombang kristal es biru lainnya turun. Simu melambaikan tangannya, mengaktifkan mantra sihir, mendesak wujud Dharma kera merahnya untuk melepaskan dinding api guna menangkal kristal es biru yang datang. Bersamaan dengan itu, dengan raungan rendah, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan lapisan sisik emas tumbuh, berubah menjadi wujud totem. Aura dahsyat dan dahsyat terpancar dari Simu, hampir sebanding dengan seorang kultifat. Kesempurnaan agung tingkat bumi tahap akhir. Mata indah Malong berkilat terkejut saat menyaksikan pemandangan ini. Malai, yang merasakan aura mengerikan yang terpancar dari Simu, juga menunjukkan sedikit kengerian di wajahnya. Kalau begitu, aku akan memimpin serangan. Kalian berdua bantu. Geram Simu, dan kilatan api menyambar di belakangnya. Sepasang sayap api terbentang, dan ia berubah menjadi seberkas cahaya merah dan melesat keluar. Situasinya kritis, dan ia tak mampu bersikap sopan kepada Malong dan yang lainnya. Monster berakar biru itu meraung, dan awan cahaya biru cemerlang bersinar di langit. Semua kristal es berayun ke arah Simu. Simu telah lama merasakan kekuatan kristal es ini. Tanpa sepatah kata pun, ia melambaikan tangannya, dan Dharmakaya kera merah melesat di hadapannya. Dharmakaya itu membuka rahangnya, menyemburkan aliran api merah tua murni yang diwarnai gumpalan putih. Itu adalah api sejati primordial, yang bercampur dengan api putih, yang langsung bertabrakan dengan kristal es yang berjatuhan. Gemuruh, api berkobar ke segala arah. Api sejati primordial tidak hanya menahan dinginnya kristal es yang mengerikan, tetapi juga melahap kristal yang berjatuhan. Kemudian, ia berubah menjadi pilar api merah dan putih, yang dengan ganas menerjang awan biru. Dengan suara, boom, yang menggelegar, bagian dalam awan biru itu langsung melonjak, dan api putih yang menyilaukan menyembur keluar darinya, seolah-olah diambang kehancuran. Ah! Monster berakar biru itu meraung marah, matanya berkilat, dan ia mengangkat kepalanya ke langit dengan lolongan yang menusuk. Suaranya begitu tajam, seperti jarum baja yang menusuk gendang telinga dan otak. Malong dan pria lainnya dengan cepat membentuk mantra sihir dengan tangan mereka, dan aura pelindung tiba-tiba menerangi tubuh mereka. Simu juga berhenti, tangannya menutupi telinganya erat-erat. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan dan merah, melindunginya. Saat raungan itu, cahaya biru yang terpancar dari banyak akar biru yang mengelilingi Simu tiba-tiba menghilang, dan tirai cahaya biru di sekitarnya pun lenyap.
Awan biru di langit juga menghilang, berubah menjadi kabut biru yang terbang kembali ke monster akar. Satu persatu, akar biru terbang menuju monster akar, dan dalam sekejap, semuanya menyatu ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa tarikan napas, semua akar menyatu dengan monster akar. Tubuh monster akar kini berukuran 2 kali lipat, fitur wajahnya menjadi lebih padat. Anggota tubuhnya yang sebelumnya pendek dan lucu telah tumbuh pesat, menjadi kokoh dan kuat. Kini, monster itu tampak hampir seperti manusia, tubuhnya bercahaya biru, diselimuti aura dingin, dan memancarkan aura yang mengerikan. Ia telah mencapai alam surgawi. Malong dan yang lainnya merasa ngeri. Dengan kekuatan mereka saat ini, ditambah beberapa kartu tersembunyi, mereka hanya mampu melawan makhluk tingkat bumi puncak. Menghadapi makhluk tingkat surgawi adalah soal hidup dan mati. Simu menyipitkan matanya sedikit, mengembuskan napas perlahan, ekspresinya nyaris tak berubah. Dengan jentikan tangannya, ia menghunus pedang dan tongkat besi meteorit dari punggungnya. Ia telah berkali-kali berhadapan dengan makhluk tingkat surgawi, dan aura yang terpancar dari monster berjanggut akar ini masih berada di tahap awal tingkat surgawi, jadi itu belum cukup untuk membuatnya kehilangan keseimbangan. Sebelum monster berjanggut akar itu sempat melancarkan serangan berikutnya, gambar Dharma Simu tiba-tiba jatuh di belakangnya, berubah menjadi sepasang sayap yang bermandikan api putih. Dengan kepakan kecil, ia menghilang. Detik berikutnya, ia muncul di belakang monster berjanggut akar bagaikan hantu, pedang besi meteorit di tangannya memancarkan cahaya gelap yang berkilauan. Ia menebas jejak, lalu menebas monster berjanggut akar itu dengan ganas. Monster berjanggut akar itu bahkan tak bergeming. Wajah Simu berseri-seri gembira, tetapi kemudian hawa dingin mencekam hatinya. Puff! Pisau hitam itu menebas monster akar itu, dan lapisan cahaya biru muncul di tubuh monster akar itu, yang dengan mudah menangkis pisau hitam itu tanpa meninggalkan jejak. Monster akar itu meraung dan mengayunkan lengannya ke belakang. Seperti pilar besi tebal, ia menembus udara dengan suara tajam. Dengan kecepatan kilat, ia menebas mundur hampir seketika pisau hitam itu menusuknya. Wajah Simu berubah saat sebuah lengan biru raksasa muncul di depan matanya, membesar dengan cepat. Sudah terlambat untuk menghindar. Dengan raungan rendah, ia melontarkan semburan cahaya keemasan dari tinju kanannya, menghantam keras lengan biru itu. Bang! Sebuah kekuatan dahsyat terpancar dari lengan biru itu, membuat wajah Simu hancur berkeping-keping. Seperti sedotan yang tertiup angin, ia terpental, menghantam keras hutan di bawahnya. Monster akar itu meraung, tubuhnya berkobar dengan cahaya biru. Detik berikutnya, ia muncul di atas hutan tempat Simu mendarat, seolah berteleportasi. Dengan ayunan lengannya, cahaya biru yang sangat besar melesat keluar, mengembun menjadi 2 bilah es raksasa yang bersilangan dan menebas ke arah Simu. Simu dan monster akar itu bertukar serangan cepat beberapa kali hanya dalam 2 atau 3 tarikan napas, membuat Malai dan Malong terpukau. Mata Malai berkedip, dan ia menarik Malong dengan lembut. Kak Long, selagi monster akar mengerikan itu menghadapi Simu, ayo kita pergi. Bibir Malai bergerak sedikit, menyampaikan pesan secara telepati. Malong, yang tampak linglung, menggelengkan kepalanya, dan dengan senyum masam, berkata, "Kau juga melihat kecepatan monster akar itu. Kita tidak mungkin bisa lolos."
Lalu apa yang harus kita lakukan? Duduk saja di sini dan menunggu kematian. Tanya Malai cemas. Ekspresi Malong berubah, seolah ragu-ragu. Pada saat itu, sebuah ledakan dahsyat meletus dari depan, dan sesosok emas melesat keluar dari hutan, muncul di udara. Itu adalah Simu. Ia tampaknya tidak menerima banyak kerusakan, cahaya keemasan yang terpancar darinya semakin terang, tatapannya tertuju pada monster akar biru itu. Ia telah meremehkan monster itu, bagaimanapun juga, ia adalah makhluk surgawi, dan ia telah mengalami sedikit kemunduran dalam pertemuan mereka sebelumnya. Kilatan ganas melintas di mata monster akar itu, dan tubuhnya berubah menjadi bola cahaya biru selebar beberapa kaki, menerjang Simu dengan kepalan tangan. Monster itu mengayunkan tinjunya, dan boom. Bayangan tinju biru yang tak terhitung jumlahnya muncul, menghujani Simu seperti tetesan air hujan, memancarkan suara menusuk saat membelah udara. Mata Simu berkilat, dan ia menyarungkan pedang dan tongkat besi meteoritnya. Dengan raungan panjang, lengannya bersinar dengan cahaya keemasan, seketika membesar. Tinjunya memancarkan cahaya seperti matahari. Tangannya kabur, dan segerombolan bayangan tinju emas yang padat muncul di hadapannya, menerjang ke arah monster akar. Ia memilih konfrontasi langsung, karena monster akar itu adalah makhluk terlemah di tingkat surgawi, dan ia ingin melihat apakah kekuatannya yang luar biasa dapat menandinginya. Boom! Langit yang dipenuhi bayangan tinju biru dan emas saling bertabrakan, bergema dengan ledakan dahsyat. Bayangan tinju biru dan emas terus bertabrakan, lalu keduanya meledak, berubah menjadi bayangan cahaya yang menyilaukan di langit, pemandangan yang sungguh menakjubkan. Bayangan tinju emas Simu terasa jauh lebih lemah, seringkali butuh 2 atau 3 bayangan untuk mengalahkan satu bayangan biru, tetapi mereka mampu melawan, memaksa monster akar itu berhenti. Hah! Wajah Simu berseri-seri kegirangan, dan ia meraung, mengayunkan lengannya semakin cepat, bahkan bayangan samar pun hampir tak terlihat. Bayangan tinju emas tiba-tiba berlipat ganda kepadatannya, menyerbu ke arah monster akar biru seperti gelombang pasang, perlahan-lahan menenggelamkannya. Monster akar itu meraung, melancarkan rentetan tinju sambil membuka mulutnya. Cahaya biru bersinar dari mulutnya, seolah hendak melepaskan teknik rahasia yang dahsyat. Pada saat itu, kilatan cahaya merah muncul, dan pedang besar berkepala iblis berwarna merah tua muncul di atas monster akar biru itu. Pedang itu langsung membesar hingga lebih dari 3 meter panjangnya dan menebas dengan ganas, mengenai kepala monster akar itu. Bang! Api hitam pekat berwarna merah tua meletus dari pedang berkepala iblis itu, melahap monster akar itu. Bab 480, Cairan suci jantung pohon. Dalam kilatan cahaya merah, Malong dan Malai muncul tak jauh dari monster akar. Di belakang Malong, sebuah gambar Dharma raksasa muncul. Tingginya sekitar 6 hingga 9 meter, ramping, dan memiliki 4 lengan, masing-masing memegang senjata bayangan yang menyerupai pedang, palu, atau gada. Malai juga memanggil gambar Dharma, identik dengan milik Malong, meskipun jauh lebih kecil. Wajah Simu tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut. Jika keduanya mencoba melarikan diri, monster akar biru itu kemungkinan besar tidak akan membiarkan mereka pergi. Jika ia berbalik dan mengejar mereka, ia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Potong. Malong mengulurkan jari giok rampingnya, menunjuk ke udara di depan, dan berteriak pelan.
Pedang raksasa merah tua di udara tiba-tiba menyala, berubah menjadi 3 bilah identik yang menebas api di bawah. Maju, Malai juga mengaktifkan gambar dharmanya, melepaskan bayangan palu meteor yang diselimuti api merah tua dan hitam, mengikuti ketiga pedang raksasa merah tua itu. Boom! Pada saat itu, cahaya biru menyilaukan meletus dari api di bawah, membawa hawa dingin yang luar biasa. Kekuatannya bagaikan sungai yang deras, dengan mudah memadamkan api hitam pekat. 3 pedang merah tua dan palu meteor yang menyertainya hanya bertahan sesaat sebelum diterbangkan oleh cahaya biru. 2 pedang dan palu itu hancur dan lenyap. Pedang berkepala hantu merah tua itu berkilauan hebat sebelum berubah kembali ke wujud aslinya, kini terlapisi lapisan kristal es biru. Pedang itu meraung, kekuatan spiritualnya tampak rusak parah. Wajah Malong memucat, dan ia memuntahkan seteguk darah. Ia segera memanggil para bayangan Dharma di belakangnya untuk menghalangi cahaya biru tersebut. Namun, bayangan Dharma Malai telah tersapu oleh cahaya biru, langsung hancur berkeping-keping. Seperti karung robek, ia terlempar mundur, berjungkir balik beberapa kali di samping Malong. Di tempat lain, bayangan tinju emas Simu yang tak terhitung jumlahnya juga ditelan oleh cahaya biru yang maha luas. Tubuhnya, yang terlontar ke belakang oleh kekuatan dahsyat itu, terpental lebih dari 3 meter sebelum ia nyaris tak bisa menyeimbangkan diri. Di tengah cahaya biru yang tak berujung, monster berakar itu perlahan muncul. Tak hanya tak ada bekas luka di tubuhnya, wujudnya pun berubah drastis, dengan 4 lengan mencuat dari tubuhnya, menyerupai monster raksasa berkepala 3 dan berlengan 6. Kepalanya tiba-tiba berputar menatap Malong dan yang lainnya. Dengan sekejap, ia berubah menjadi hantu biru, menerkam ke arah mereka. "Awas!" teriak Simu, membentangkan sayap apinya di belakangnya dan melesat ke arah mereka. Dengan tubuh mereka, mereka takkan mampu menahan satu serangan pun. Wajah Malong memucat, tetapi ia tak menunjukkan tanda-tanda panik. Ia melambaikan tangannya dengan gerakan cepat. Cincin merah menyala di atas kepalanya, yang telah melepaskan perisai, berkilat sebelum menghilang. Sesaat kemudian, cahaya biru yang memancar dari tubuh monster akar itu tiba-tiba berhenti. Entah bagaimana, tubuhnya terkekang erat oleh cincin Malong. Cincin merah menyala itu seolah memiliki kekuatan misterius yang mengikatnya. Bahkan dengan kekuatan monster akar, ia tak mampu melepaskan diri dan terjebak di tempatnya. Raung! Monster akar tiba-tiba meraung, dan cahaya biru menyala dengan liar. Rasa dingin yang mengerikan dan hampir nyata merasuki tubuhnya. Lapisan kristal es biru tiba-tiba muncul di cincin merah dan menyebar dengan cepat. Cahaya cincin merah itu meredup dengan cepat, dan tampaknya hampir padam sepenuhnya. Melihat ini, Simu menggerakkan sayapnya yang berapi-api di belakangnya, dan lapisan cahaya putih tiba-tiba muncul, membesar beberapa kali lipat dalam sekejap mata. Sosoknya kabur dan tiba-tiba menghilang dari posisi semula. Saat berikutnya, ia muncul di hadapan monster akar, lengan kirinya terlepas sepenuhnya, memperlihatkan tubuh hitam pekat yang diselimuti api putih. Ia meninju kepala monster akar. Tubuh monster akar itu bergetar, dan dengan raungan rendah, 6 lengan cahaya terjalin dan menghalangi di depannya. Bang! Tangan kiri Simu, yang diselimuti api putih, menghantam ke 6 lengan itu dengan keras. Kerak! 6 lengan biru yang sangat tebal, semuanya hancur berkeping-keping oleh kekuatan pukulan ini, membuat monster akar itu
beserta cincin-cincin merah tua, terlempar. Di udara, ia meraung, dan cahaya biru memancar dari tubuhnya. Tiba-tiba, hawa dingin yang menusuk tulang meletus darinya. Area puluhan kaki di sekitarnya seolah-olah dipindahkan ke daratan es di ujung utara. Suhu anjlok, dan bahkan udara pun terasa membeku. Kerak, cincin-cincin merah tua yang mengelilinginya akhirnya sepenuhnya tertutup oleh kristal es biru, cahayanya memudar. Dengan sekali hentakan, cincin-cincin itu pecah berkeping-keping dan jatuh dari tubuh monster akar itu. Di kejauhan, Malong mengerang, wajahnya pucat pasi karena dua harta karunnya rusak, dan vitalitasnya pun menurun drastis. Monster akar itu, yang diselimuti kilauan cahaya biru, terbang menjauh dari Simu. Simu mendengus dingin, membentangkan sayap-sayap apinya yang besar. Ia lenyap dalam sekejap, muncul kembali di belakang monster itu sesaat kemudian. Tangan kirinya berubah menjadi seberkas petir putih, menyambar ke bawah. Monster itu berteriak dengan suara aneh, dan kilatan cahaya biru meletus. Akar-akar biru yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tubuhnya, melilitnya bagai kilat, membentuk kepompong. Simu mengerutkan kening, dan tanpa ragu, lengan kirinya menghantam monster itu dengan keras. Api putih meletus. Boom! Puluhan akar biru hancur berkeping-keping, dan tubuh monster itu pun hangus hitam oleh api putih. Namun, berkat efek peredaman dari akar-akar lainnya, kerusakannya minimal. Simu sedikit mengernyit, dan dengan kepakan sayap apinya yang besar, ia muncul kembali di samping monster itu seperti hantu, menghantamnya dengan pukulan yang kuat. Monster akar itu meraung dengan ganas. Tubuhnya seperti karung, dilempar-lempar oleh Simu di udara. Akar-akar birunya dengan cepat hancur dan terkelupas, meninggalkan tubuhnya hangus dan mengerikan. Kecepatan Simu yang luar biasa bukanlah tandingannya, dan ia hanya bisa menerima pukulan itu dengan pasif. Dalam sekejap, Simu muncul kembali di belakang monster akar, melancarkan pukulan dengan lengan kirinya, kali ini langsung ke inti monster akar. Dengan bunyi gedebuk, pertahanan monster akar yang sudah hancur tampaknya akhirnya runtuh saat lengan kiri Simu menembusnya, menciptakan lubang besar. Semburan cairan biru menyembur dari mulut monster akar, matanya menyala-nyala. Sebuah sulur biru tebal tiba-tiba muncul dari luka, melilit lengan kiri Simu seperti ular. Dengan raungan rendah, monster akar mengayunkan sulur tersebut, membuat Simu terpental. Monster akar itu sendiri berubah menjadi seberkas cahaya biru, melesat ke tanah. Selama ia bisa mengubur dirinya sendiri, ia bisa lolos dari genggaman Simu, menyusun kembali dirinya, dan menyerang balik. Pada saat itu, cahaya biru pekat melesat dari samping, mengenai monster akar. Di dalam cahaya biru itu terdapat sebuah jimat Qian, yang penuh dengan rune, memancarkan aura menakjubkan yang jauh melebihi jimat tingkat tinggi. Saat bersentuhan dengan tubuh monster akar, jimat itu langsung meledak, berubah menjadi tali biru yang tak terhitung jumlahnya yang menjerat monster akar dengan erat. Monster akar itu tiba-tiba tak bergerak, melayang di udara. Sesosok melintas, dan Simu muncul kembali di hadapan monster akar itu. Ekspresinya tenang dan dingin, dan api putih berkobar dari tangan kirinya. Mati! Tangan kiri Simu menghantam kepala monster akar itu deng. Keras. Kepala monster akar itu meledak, hancur berkeping-keping menjadi serpihan biru yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuhnya yang besar jatuh ke tanah seperti batu. Mata Simu berkedip,
dan dengan jentikan tangan kirinya, api putih menyembur dari lengannya, mengembun menjadi bila api raksasa. Dengan kilatan bila itu, tubuh monster akar itu terpotong-potong menjadi beberapa bagian, jatuh ke tanah, akhirnya tak bergerak. Namun, tidak seperti monster biasa, monster itu tidak memiliki inti iblis. Melihat ini, Simu akhirnya menghela napas lega. Api putih di lengan kirinya dan sayap merah di belakangnya tiba-tiba menyusut, dan ia jatuh ke tanah, menggenggam batu roh kelas menengah di tangan kirinya, terengah-engah. Kondisi kakak beradik itu juga tidak jauh lebih baik. Malong terluka parah, wajahnya pucat, otot dan tulangnya lemas saat ia ambruk ke samping. Malai bahkan lebih parah lagi. Pakaiannya robek-robek, memperlihatkan noda darah yang hingga ke tulang-tulangnya. Lapisan dingin biru masih terasa di sekitar lukanya. Tubuhnya gemetar hebat saat ia mati-matian mengaktifkan kemampuannya untuk meredam rasa dingin itu. Mereka bertiga beristirahat selama hampir setengah jam sebelum akhirnya kembali tenang. Tuan-tuan, bisakah kalian ceritakan tentang Raja Roh Pohon sekarang? Simu akhirnya memecah keheningan dan bertanya. Mendengar ini, kedua kakak beradik itu bertukar pandang dengan ekspresi yang berbeda. Malong terbatuk ringan dan menjawab, "Karena kau telah membantuku dan adikku, aku akan mengatakan yang sebenarnya tentang Raja Roh Pohon. Sebenarnya, ini bukan rahasia. Raja Roh Pohon berbeda dari monster biasa. Ia adalah monster tumbuhan, yang dibesarkan oleh ciptaan langit dan bumi, menyerap esensi matahari dan bulan. Di dalam tubuhnya terdapat cairan jantung pohon suci, yang hanya dapat diproduksi sekali setiap 100.000 tahun. Cairan itu sangat berharga. Konon, cairan itu merupakan kristalisasi kekuatan langit dan bumi, dan mereka yang mengonsumsinya dapat secara langsung dan signifikan meningkatkan kultivasi mereka. Malong terdiam sejenak sebelum berbicara. Di sepanjang jalan ini, aku bertemu banyak anak dari keluarga terpandang yang bergegas ke area pusat. Mungkinkah mereka semua di sini untuk Raja Roh Pohon? Tanya Simu lagi. Memang, Malong mengangguk. Ada satu hal yang masih belum kupahami. Karena alam rahasia Suitian Xingshan hanya dibuka 10 tahun sekali, banyak sekali murid yang masuk setiap kali. Jika Raja Roh Pohon ada di dalam, dia pasti sudah ditemukan sejak lama. Bagaimana kita bisa yakin cairan suci hati pohon yang muncul sekali dalam 100.000 tahun itu masih ada? Lanjut Simu. Saudara Si, kau tidak mengerti itu. Raja Roh Pohon sangat licik. Dalam setiap ujian sebelumnya, dia hanya muncul sebagai avatar, wujud aslinya mustahil ditemukan. Oleh karena itu, cairan suci hati pohon yang misterius itu tidak muncul selama lebih dari 100.000 tahun. Menurut spekulasi dari beberapa keluarga besar, wujud asli Raja Roh Pohon tampaknya memiliki alasan untuk muncul selama ujian ini. Itulah sebabnya begitu banyak murid yang kuat dan berbakat berbondong-bondong ke sini, kata Malong. Begitu, Simu mengangguk sambil berpikir. Kakak Si, alasan utama aku dan adikku pergi ke alam rahasia kali ini adalah untuk merebut benda ini. Jika kau tertarik, mengapa tidak ikut kami mencari Raja Roh Pohon? Dengan kekuatan kakak Si dan gabungan kekuatanku dan adikku, aku yakin ada kemungkinan besar kita bisa menemukannya. Lalu kita bertiga bisa membagi harta ini secara merata. Meskipun cairan suci hati pohon ini tidak banyak, setetes pun nilainya sangat besar. Malong menatap Simu, dan setelah tatapan aneh melintas di mata indahnya,
Ia berkata perlahan.